Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus ulang lagi apa yang dikatakan maksud dari kalimat la ilaha illallah. Mengeluarkan keyakinan kepada makhluk dalam hati kita ini, memasukkan yakin hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala Maha menciptakan. Selain Allah ada diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu makhluk selain Allah adalah makhluk. Makhluk itu segala yang nampak ataupun tidak nampak. Yang kita ketahui, yang tidak kita ketahui. Itulah adalah makhluk. Makhluk ini tidak bisa memberikan manfaat. Makhluk tidak akan bisa memberi mudarat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala Al-Malik, Allah memelihara, Allah Maha menjaga. Segala apapun yang ada di atas muka bumi tidak ada yang lepas daripada penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk. Apakah yang dikatakan itu makhluk selain Allah adalah makhluk? Semua tidak ada lepas dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita Allah Subhanahu wa taala beri gambaran kepada kita contoh penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Contoh misalnya mata, setiap datang debu ataupun suatu benda akan mendekati mata tanpa remote control, tanpa dikomandokan, tanpa diberitahu dia langsung menutup sendiri. Salah satu contoh lagi Allah beri gambar kepada kita, setiap di tangan kita ini ada makanan, tanpa remote control, tak ada apa, tanpa ada perintah dia akan membuka sendiri. Siapa yang membukakan? Allah. Ini keyakinan ini perlu kita hadirkan dalam hati kita, saudara, kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, Allah Maha memberi rezeki. Segala seluruh makhluk di atas muka bumi tidak ada yang tidak diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan manusia ini adalah makhluk yang utama dalam dunia ini. Allah tidak akan matikan seseorang sebelum rezekinya habis. Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada makhluknya dengan asbab, tanpa asbab, bahkan berlawanan dengan asbab. Allah Maha mampu. Banyak Allah Subhanahu wa taala bergambaran kepada kita, Allah memberi rezeki tanpa berlawanan dengan asbab. Sebagaimana kita lihat itu apa namanya Spiderman, kalajengking, apa namanya? Laba-laba yang tidak bisa terbang. Tetapi Allah datangkan makanannya hanya makhluk-makhluk terbang. Nyamuk, lalat, berlawanan dengan asbab. Bahkan Allah SWT datangkan rezeki ini tanpa asbab pun Allah mampu. Banyak apabila kita amati apa yang Allah kehebatan makhluk Allah, kita amati kehebatan Allah, itu akan kita temukan. Dan juga Allah SWT membolak-balikkan suasana dan keadaan. Suasana senang, suasana susah, suasana damai, suasana huru-hara, semua tidak datang dengan sendirinya, itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana contoh, baru 5 menit ini kita gembira, tertawa, terbahak-bahak. 2 menit ke depan ada cerita bahwa keluarga kita mungkin mengalami sesuatu, kecelakaan dan sebagainya. Maka kita langsung sedih. Berapa menit? Setelah itu Allah balik menjadi sedih. Di sinilah nampak bahwa Allah SWT yang menguasai suasana dan keadaan. Ada suatu cerita. Seseorang ini dia bekerja di suatu perusahaan kecil waktu itu. Maka dia pimpin ini perusahaan sehingga menjadi dengan asbab memimpin ini perusahaan, menjalankan ini perusahaan sehingga ini perusahaan maju. Bahkan dengan majunya ini perusahaan buka di setiap provinsi, daerah-daerah. Maka bos yang punya perusahaan ini katakan, ini karena asbab kamu, ini perusahaan saya maju, bahkan buka cabang di beberapa negara. Maka selayaknya atas kebaktian kamu selama ini bekerja di perusahaan kami akan memberikan hadiah satu Nobel untuk saudara. Maka ini laki-laki datang ke rumahnya diceritakan kepada istrinya. Dia katakan, istriku,
besok pagi kita akan dapat hadiah besar. Mungkin miliar, mungkin akan miliar. Maka ada waktu itu hati semua satu keluarga itu gembira, akan mendapat uang miliaran rupiah. Maka malam dia cerita, cuman ada satu syaratnya, ya, dikatakan sama istrinya, ada satu syaratnya. Karena bos ini tahu saya ini orangnya disiplin dalam waktu, nanti untuk memberikan hadiahnya nanti akan di daerah satu pulau namanya Pulau Dewata. Di sana juga sekalian meresmikan pabriknya yang baru. Dengan setelah meresmikan pabrik itu nanti akan diadakan pemberian hadiahnya di sana. Maka dikatakan, Masya Allah, hadiah sebanyak seperti itu nanti kita akan ganti. Itu satu keluarga gembira waktu itu. Kita akan ganti pagar rumah kita. Kita akan ganti mobil butut kita. Kita akan ganti sepeda motor anak kita. Kita akan renovasi ini rumah kita. Semua anak dengan begitu gembira satu keluarga. Dengan berbicara yang panjang, semua dia akan di-planning, semua akan dibeli, semua akan diganti semua. Maka sehingga malam tidurnya sampai ke malam. Maka mereka pun tidur dengan gembira waktu itu. Nah, maka dia tahu, karena dia tahu nanti jam 8 besok pagi dia akan ke bandara, langsung berangkat ke Pulau Dewata itu tadi. Tetapi apabila dia gagal, terlambat itu pesawat, maka semua uang akan raib. Nggak jadi untuk pemberian hadiah ini tadi. Maka mereka tertidur dengan gembira waktu itu. Pas waktu pagi, istrinya bangun duluan. Waktu istrinya bangun, dia lihat jam sudah masuk jam 9 pagi. Langsung lemes waktu itu, hati lemes istrinya. Maka dia kata, ini gagal mendapatkan uang 1 miliar. Maka dengan lemas dia datang pergi ke belakang untuk membuatkan kopi panas sebelum membangunkan suaminya. Mengapa dia lemas? Karena Allah waktu beri sedih gagal mendapatkan uang 1 miliar. Cerita yang malam tadi semua fiksi saja, cerita-cerita saja. Yang jelas uangnya tidak bisa didapatkan. Maka dengan lemas dia mau masak air. Sebelum dia masak air, dia putar televisi. Dihidupkan televisi waktu itu berita, yang mana dikatakan berita pesawat yang lepas landas jam 8 tadi hilang dari peredaran. Kayak sudah diprediksi sudah jatuh di perairan A. Maka dia katakan alhamdulillah, enggak uang 1 miliar tidak saya dapatkan, uang miliar itu tidak kami dapatkan, tetapi alhamdulillah suami saya selamat. Maka dia berbuka, dia bikin kopi suaminya, dia datang kepada suami, dia bangunkan suaminya. Maka waktu dia bangunkan suaminya ini langsung dia lihat jam setengah 10 sudah. Maka dia suaminya bangun, dia langsung lihat jam setengah 10. Wah, langsung waktu dia kecewa lihat wajah istrinya dengan sedih, langsung itu kambuh, jantungnya kambuh, langsung sesak nafasnya, tak tertahan, belum sempat dibawa ke rumah sakit. Allah Subhanahu wa taala cabut itu nyawa daripada suaminya. Allah datangkan ajal daripada suami. Inilah puncak kesedihan. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran buat kita. Dalam satu hari, satu malam Allah bolak-balikkan suasana keadaan hati manusia. Siapa yang bisa membolak-balikkan? Allah Subhanahu wa taala. Malam tadi semua gembira satu keluarga itu. Allah jadikan gembira hati-hati mereka. Paginya istrinya sedih. Setelah berapa menit sedih, Allah beri gembira lagi dengan suaminya. Bebas, nggak ikut daripada istilah menjadi korban daripada jatuhnya pesawat. Setelah itu dia hidupkan televisi. Setelah itu dia bikinkan kopi, dia bangunkan suaminya dengan gembira. Karena apa? Suami selamat. Setelah itu dia bangun suaminya, Allah robah hatinya sedih lagi. Waktu suaminya jantungan kambuh dan langsung meninggal. Dalam ukuran waktu 1 menit 1 jam Allah bolak-balikkan perasaan manusia. Siapa yang bisa membolak-balikannya? Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, hal seperti ini kita tanamkan dalam diri kita. Apabila hati kita ini sudah terjenuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah beri ketenangan dalam hati kita. Maka kita tahu saya tidak bisa apa-apa, yang bisa apa-apa hanya Allah. Maka setiap segala sesuatu kita selalu isbatkan Allah Subhanahu wa taala, kita nafikan makhluk, isbatkan Allah. Apa itu makhluk selain Allah adalah makhluk.
makhluk yang tidak bisa memberi manfaat dan mudarat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, maka kita nafikan selain Allah adalah makhluk. Air tidak bisa menenggelamkan, yang menenggelamkan hakikatnya adalah Allah. Allah menenggelamkan tidak berhajat kepada air. Air menenggelamkan berhajat kepada Allah. Jika Allah berkehendak dengan air bisa tenggelam, jika Allah berkehendak tanpa air pun Allah mampu menenggelamkan. Inilah makna daripada kalimat la ilaha illallah. Kita nafikan, selain Allah itu dinafikan, ketiadaan. Api tidak bisa membakar hakikatnya adalah Allah. Api membakar berhajat kepada Allah. Allah membakar tidak berhajat kepada api. Jika Allah berkehendak dengan api bisa terbakar, jika Allah berkehendak tanpa api pun Allah mampu membakar. Inilah kalimat daripada la ilaha illallah. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, karena dia yakin bahwa api tidak akan bisa mendatangkan mudarat, api tidak bisa mendatangkan manfaat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Maka sering kita dengar Nabi Ibrahim selama 40 hari di dalam api, tanpa sedikit pun selai bulunya yang terbakar. Karena dia yakin apa? Yakinnya berkuasa atas api adalah Allah. Ini keyakinan seperti ini kita tanamkan dalam hati kita, Bapak, ini bukan Allah Subhanahu wa taala. Karena keyakinan ini nanti kita akan pasti kita mengalami sakaratul maut. Waktu sakaratul maut ini maka akan nampak orang-orang yang akan melencengkan yakin kita kepada Allah. Sehingga mereka berusaha bagaimana akhir hayat kita tidak mampu ingat kepada Allah. Maka ulama katakan sakitnya sakaratul maut subhanallah. Tetapi orang-orang yang tawajuh kepada Allah, apapun masalahnya dia tetap fokus kepada Allah. Maka dia katakan ini tangan, kuku ini ada rohnya. Sebab kita ambil tang ataupun jepitan, kita cabut ini kuku kita, cabut dengan paksa, sakitnya bukan main. Yang sebenarnya sakit tangan bukan, yang sakit adalah roh kita. Kalaulah memang tangan, mungkin kita kecelakaan di jalan, tangan kita putus, maka setelah itu kita ambil tangan putus, potongan tangan kita ambil golok, kita cincang itu tangan kita, sakit kan? Tidak. Padahal itu tangan kita. Karena apa? Hakikatnya yang sakit adalah roh kita. Karena tidak ada roh lagi, padahal itu tangan kita sendiri, bagian daripada jasad kita. Tetapi karena tidak ada rohnya, kita cincang itu sampai hancur itu tangan, tidak ada sakit. Kenapa? Itu tangan kita, karena tidak ada rohnya. Sekarang kita ambil perubahan dengan ini kuku. Ini kuku ini ada rohnya, maka kita ambil tangan atau jepit, kita paksa cabut ini kuku kita. Sakitnya bukan main. Untuk memisahkan roh yang ada sedikit di kuku ini, sakitnya bukan main, akan dipisahkan. Apalagi nanti seluruh roh kita akan berpisah dengan jasad kita. Mampu kita ingat Allah? Kecuali orang-orang yang selalu tawajuh ke diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ Allah bantu dia. Maka dikatakan yang datangkan sakit adalah Allah, yang datang selain Allah itu tidak bisa apa-apa. Tawajuh hatinya kepada Allah, maka ada harapan man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Maka penting sekali Bapak ini bukan Allah Subhanahu wa taala perkara iman. Maka 13 tahun Rasulullah SAW menggambleng ini sahabat. Maka Abu Bakar radhiyallahu tanya, "Ya Rasulullah, sekarang saya telah Islam, apa kerja saya?" Maka Nabi katakan, "Apa kerja saya? Itulah kerja kamu." Apa kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam? Datang ke manusia dengan kasih sayang. Rayu manusia dengan kasih sayang. Katakan, "Allah Khaliq, Allah Malik, Allah Razzaq. Asyhadu an la ilaha illallah." Bersaksilah bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Dan bersaksilah aku, kata Rasulullah SAW, adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kamu akan berjaya di dunia dan akhirat. Abu Bakar tanya, apa kerja saya? Apa kerja saya? Itulah kerja kami. Maka Abu Bakar berdakwah, menyampaikan, ya ayuhan nas, la ilaha illallah tuflih. Mengucapkannya mudah saudaraku, tetapi sarana tarbiyah iman ini perlu ada mujahadah. Sebagaimana Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW tasil ajab Bilal mengenal Allah dengan apa? Dengan ikram, dia ikram dulu. Dia bantu Bilal bin Rabah daripada kerja. Setelah sore dia pulang. Besok datang lagi, bantu lagi. Kamu istirahat saja Bilal, biar saya yang mengerjakan. Kerjakan sampai sore. Besok pulang. Hari ketiga Bilal bertanya, "Hai Muhammad, apa sebenarnya keinginan kau ini?"
Tidak ada satu yang ingin kamu ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mudah itu mengucapkannya. Tetapi memang mudah, tapi sarana tarbiyah untuk menguatkan, memasukkan kalimat ini dalam hati perlu dengan pengorbanan. Perlu dengan pengorbanan. Maka dengan asbab itu hadirin Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dia disiksa malam hari, ditelanjangi, dicambuk, siang harinya telanjang, dijemur di padang pasir, di dadan dikasih batu yang besar, sehingga katakan tinggalkan itu agamanya Muhammad. Dikatakan ahad Allah itu satu saja. Maka hadirin yang kalian Allah Subhanahu wa taala, maka perlu sekali kita perbaiki yakin kita nih, masya Allah. Ya apabila yakin kita benar, maka Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita nih salat kita sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai yang dicontohkan Rasulullah SAW, salat kita akan mendatangkan daripada nusra ghibiyatul bantuan Allah secara gaib. Salah satu daripada untuk penyelesaian masalah ini Rasulullah beritahu adalah dengan salat. Wasta'inu bisabri wa salat, carilah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Orang-orang yang yakinnya lemah kepada Allah SWT, setiap dia datang masalah, maka dia pikir bagaimana menyelesaikan masalah. Kalau sahabat yang imannya sempurna kepada Allah, setiap datang masalah dikatakan yang datang masalah hakikatnya adalah Allah, yang bisa menyelesaikan masalah adalah Allah. Maka dia bukan berpikir bagaimana ini menyelesaikan masalah, tidak. Apa perintah Allah dan sunnah Nabi ini dalam masalah. Maka dengan keyakinan seperti itulah Allah SWT, maka dengan sholat 2 rakaat para sahabat dengan yakin yang benar, dengan yakin yang betul apa yang didatangkan Allah, apa yang dicontohkan Rasulullah pasti ada bantuan Allah di situ. Maka berapa banyak para sahabat dengan sholat 2 rakaat gunung bisa terbelah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini perlunya iman, perlunya keyakinan. Yakin ini adalah fondasi awalnya.